Jangankan tunggu 2009, yang 2024 aja pakai surat penyetaraan yang tidak sah kayak gini aja. Ya ini sekarang kita tanyakan, ini nanti akan terjawab. Ada masih diinterupsi pemirsa, rasa sedih dan kepedihan katanya tadi Bang. Benar itu? Ya nggak apa-apa, itu kan ekspresi seseorang. Tadi ekspresi Bu Kurnia yang menyampaikan itu sah-sah saja. Kan kita nggak bisa kemudian menyuruh orang itu kemudian, harus senang semua, harus sedih semua. Kan nggak, boleh-boleh saja kan. Tapi kalau lihat ekspresi kayak dari dulu kan ya kayak gini-gini aja. Ya kan, bisa kita. Dan sebenarnya kelihatan kok. Dulu itu kan, bukan hater ya. Pendukungnya Jokowi itu kan kelihatan betul nama-nama besar gitu. Ya kan gitu, yang dulu punya. Sekarang coba lihat. Tinggal cuman secuil-cuil aja, remah-remah aja tinggal. Sedangkan bagi karena cukup kita interupsi ya. Cukup kita saja yang nama-nama besar itu nggak perlu lah. Nama besarnya sudah balik gitu. semua. Mosok ngurusin soal-soal sepele begini. Maksudnya gimana? Nama besar Ini soal remeh-temeh. Orang sekarang kita itu aja agak sudah malas mulai waras. Makin banyak yang waras ya. Itu. Iya yang nggak waras Suryo aja. Tinggal Coro TV ya. Tinggal mana itu. Hostnya juga orangnya itu aja. Dan kemarin ada yang mau sempat buka baju. Ya itu sekarang teriak, saya belum dibayar, saya belum dibayar gitu. Siapa itu Bang? Bang Mardiansyah? Nggak ada lah, tapi yang pasti bayaran begini. semua di sana Mbak. Yang pasti begini ya. Yang dibayar justru mereka dibayar. Kalau bicara soal kebohongan, pasti publik juga bisa mengukur dia. Apakah mereka akan percaya Rosuryo yang pernah menjadi Menpora menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal, bisa bikin keributan di dalam pesawat karena merebut seat orang, kan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu, atau membawa barang-barang inventaris negara, kan gitu ya, inventaris negara. Bukan, maksud saya, jangan juga menuding-nuding orang bohong-bohong, tapi reputasinya sendiri diragukan gitu loh. Pernyataannya gitu loh. Kita kembali ke mungkin lah publik percaya. Ini yang percaya untuk Itu kan fakta ya. Soal sedih dan pedih. Sebentar, kita dengarkan dari Bang Lukas. Kalau kita sudah dengar dari Bang Lukas. Meluruskan orang-orang nggak punya prestasi. pemahaman sedih dan pedih yang disampaikan Kurnia ya. Coba kita untuk tidak menyerang secara personal ya Bang. Pak Kurnia menyatakan sedih dan pedih itu personal itu ketika menjabat sebagai karena menteri kekalahan. dan itu adalah inventaris negara dibayar pakai uang rakyat. Baik, sedih dan pedih karena silakan Bang Lukas dulu ya, kita dengarkan Bang Lukas dulu. Saya nggak suka kalau dianggap personal, itu bukan sedih dan personal. pedih itu bukan karena gugatan ditolak. Jadi sedih dan pedih kondisi bangsa ini gitu. Jadi kok lembaga-lembaga negara berperilaku seperti itu tidak bisa menjadikan benteng bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Ini cerdas. Nah, kembali ke laptop ya. Ini yang ketiga, substansi yang ketiga. Jadi kami, Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi mengajukan gugatan ke KIP itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah menyangkut catatan proses Jokowi mendapatkan ijazah ya dan akademik. Yang kedua yang penting adalah untuk mengetahui kinerja PPID pejabat pengelola informasi dan dokumen di lembaga-lembaga itu dan lembaga-lembaga khususnya. Jadi kita ingin mengevaluasi kinerja pengelola informasi publik ya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bagi bangsa ini untuk terus menegakkan demokrasi dan keterbukaan. Nah kita pada poin yang kedua ya. Jadi dari 2 sidang kita baru 2 sidang ya. Meneliti betul gitu loh. Padahal ada juga 2 sidang ya. Niat politiknya banyak itu. Orang nggak punya prestasi ini. Itu loh. Kok nggak punya prestasi? Kita abaikan dulu. Badut ini. Iya, jadi gini ya. Peneliti. Yang pembelajaran tentang kinerja PPID itu kentara sekali di sidang-sidang KIP. Tidak adanya konsistensi, tidak adanya koordinasi, rendahnya pemahaman. Yang kemarin sidang mediasi dengan KPU ya, 3 KPU. Itu menunjukkan sekali tidak adanya koordinasi dan pemahaman tentang dokumen yang terbuka. Misalnya begini, salah satu kekonyolan paling lucu adalah ketika kami dimediasi untuk dengan KPU Solo. Jadi KPU Solo kan kita juga minta salinan ijazah Jokowi KPU Solo, tapi KPU Solo tidak memberikan sama sekali. Nah kemudian kami. Kalau menurut Anda kenapa itu? Nah itu yang paling lucu karena gini.
ketika mereka alasan mereka karena itu sedang diuji konsekuensi. Tapi kalau dugaan Anda? Dugaan saya begini, enggak, pertanyaan saya ke mereka lucu ini. Loh, Anda ini ibarat struktur kepolisian, Anda ini Polres. Nah, KPU Pusat, Mabes Polri-nya itu sudah ngasih salinan ijazah. Kemudian Kapolda DKI sudah ngasih salinan ijazah. Lah ini Polres Solo kok nggak mau ngasih? Jawabannya apa, Bang? Alasannya kami masih uji konsekuensi. Oke, jadi dengan adanya semua alasan-alasan dari banyak pihak, ini Anda ada dugaan-dugaan nggak terkait? Ada dugaan itu tidak kompeten. Kemudian tidak ada koordinasi dan kemudian tidak mau kerja dengan benar. Oke. Oke. Ya kalau kalah Menurut Anda mungkin apakah mereka menghargai Pak Jokowi yang dulu pernah menjabat sebagai presiden, mengikuti aturan yang ada, atau seperti apa? Dugaan saya worst scenario memang begitu, ada konspirasi untuk melindungi. Tapi saya lebih yang kedua sih, karena saya tidak suka teori konspirasi. Apa yang kedua? Yang kedua adalah mereka ingin menyelamatkan diri juga. Oke, baik. Bang Andi, konspirasi katanya. Apa menurut Anda ini karena memang banyak pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang real ijazahnya ini asli sebenarnya? Kalau orang kalah ya seperti itu, dilusi semua yang ada gitu. Semua akan disalah-salahkan oleh mereka. Konspirasi lah apa kan. Kan selalu begitu. Pokoknya apa yang kita berikan pasti dibilang palsu, bohong. Kan begitu. Ya memang bohong. Jadi selalu seperti itu yang dilakukan Ayah. Apa yang dikatakan itu adalah menggiring opini publik kepada mereka. Inilah orang ketahuan bohong. Berlindung dari kata namanya penelitian. Padahal ini kan unsur-unsurnya ada politik. Tadi Bung Mardiansyah bilang, itu kan ada Roy Suryo juga. Ngomongin tentang Roy Suryo juga. Problemnya gini, kan, kita menghadapi negara ya. Oke, silakan. Kita menghadapi penyalahgunaan negara, inkompetensi aparat negara. Enggak, interupsi ya. Jangan juga cepat mengambil kesimpulan penyalahgunaan negara dan lain sebagainya karena soal kalah. Kalau menang kayak kita enak nih mukanya ceria. Karena memang orang kalah sejak awal itu kan saya bilang ketika gugatan ditolak ini seperti usul itu apa seperti judul itu ya. Soal Jokowi menang telak. Kodok. Tadi saya nggak mau loh seakan-akan kita menikmati betul ya penolakan dari KIP itu. Tapi saya melihat bahwa memang orang-orang kalah itu tidak pernah berjiwa besar. Harusnya kan berjiwa besar. Kalau kalah diperkuat lagi yang lain. Betul. Kalah Pilpres. Bertarung lagi 2029. Gitu, jangan pengirian opini publik negatif. Jadi dilusi aja pemikirannya. Ada dilusi pemikirannya. Seakan-akan terlalu berlindung di balik peneliti. Tapi padahal tim suksesnya Roy Suryo juga kan gitu loh. Tapi penelitian Anda sekaligus aja itu jadi ini aja. Jadi saya mau tanya Bang Roy dulu. Roy Suryo gitu loh. Saya mau tanya Bang Roy soal penelitian. Dan jawaban termul itu selalu tunggu pemilu tahun 2029. Loh, dalam 5 tahun ini kita tidak mempedulikan pemilu. Pemilu 2024 itu tujuannya ini. Tapi setelah pemilu terlalu banyak kasus kita tahu di balik yang itu harus bukan kita itu persoalkan tujuan utamanya gitu loh. Prestasi orang nggak punya bukan itu gitu loh. Prestasinya Roy Suryo apa? Prestasinya Roy Suryo? Tahanan 9 bulan, itu prestasi. Itu prestasinya itu. Itu prestasinya tuh, tahanan 9 bulan. Baik, saya ke Bang Roy. Tadi Anda mau mengatakan secara substansi tadi yang dikatakan oleh Bang Mardiansyah. Apa tanggapan Anda tadi? Iya, dia kan nggak bisa nanggepin apa yang ada. Jawabannya cuma gitu, tunggu sampai 2029. Jangankan tunggu 2029, yang 2024 aja pakai surat penyetaraan yang tidak sah kayak gini aja. Ya ini sekarang kita tanyakan, ini nanti akan terjawab oleh Dirjen Didasmen ya. Ketika mereka kalau kalah nanti jangan ngambek lagi kan gitu loh. Jangan mutung lagi. Ya gitu. Jadi ini jelas ya. Ada orang yang tidak sah menduduki posisi jabatan sekarang itu. Ya kalau dimaksudkan ya jangan marah lah. Itu nanti akan ada waktu ya, time will tell. Akan nggak perlu nunggu 2029. Oke, tadi dikatakan kalau kalah lagi gimana Bang katanya publik kalah lagi berjuang lagi gitu namanya bertarung jangan kemudian ngeyel. Dari ini kesalahan analogi adalah dipikir bernegara itu kayak pertandingan sepak bola. Iya, menang kalah gitu. Enggak ada. Bernegara itu adalah persoalan pemikiran. Tapi bahwa ada beberapa klaster yang dibangun pun terbantahkan, demokrasi dijalankan. Coba Mardiansyah kita dengarkan dulu Bang. Sebentar Bang, silakan. Ini problem logika idiotik itu kayak gini. Jadi seolah-olah bernegara itu cuma 5 tahun sekali. Ketika pemilu dan antara satu dan lain pemilu tidak ada terjadi apa-apa. Di antara pemilu dan satu yang kedua kan terjadi banyak kasus terbongkar satu persatu. Oke. Nah itu yang
bernegara yang betul itu selalu tiap hari, tiap bulan. Kasian. Bang, coba Anda jelaskan analogi Anda sebenarnya itu seperti bisa apa, nggak Bang? ngomong? Ya kan sederhana begini ya. Ini dari awal ya, dari awal nih kita analogi ya. Kenapa akhirnya orang dibangun narasi soal kalah menang? Ketika dari awal Roy Suryo meyakini bahwa kasus ini tidak berproses secara hukum, berproses. Meyakini bahwa tidak jadi tersangka, jadi tersangka. Kan begitu ya. Jadi maksud saya sekarang dari awal Bon Jovi meyakini betul KIP waktu sidang awal sengketa segala macam itu bahwa dia akan memperoleh apa yang dimau. Buktinya ditolak. Gitu loh. Aduh. Jadi ini kan bukan analogi yang menurut saya apa yang disampaikan kan terbantahkan semua gitu loh. Jadi kalau misalnya memang merasa memang betul dan belum tercapai tujuannya monggo. Silakan. Tapi kalau 2029. Tanggapan Anda soal konspirasi tadi memang seperti dia apa, Bang? tidak lagi diwujudkan, tidak lagi misalnya memang diakomodir, diputuskan soal yang apa yang diinginkan, jangan pedih, jangan sedih. Bang, kita membahas bukurnya soal tuh saya agak terenyuh gitu. Diksinya tuh terbatas banget. Bang Ferdiansyah, kita tadi membahas soal apa yang dikatakan oleh Bang Lukas soal konspirasi. Apakah memang banyak pihak-pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang pure ini adalah ijazah yang asli? Tapi kita akan bahas Bang usai jeda. Tetap di Oke.